Bersyukurlah jika hari ini engkau disibukkan dengan pekerjaan, bukan hanya dengan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar teman-teman di hari Senin ini? Semoga selalu bersemangat, ceria, bahagia, dan kita selalu diliputi semangat untuk selalu menjadi jauh lebih baik lagi. Siapa yang percaya kalau perempuan kalau nggak disibukin sama kerjaan biasanya akan disibukin sama perasaan. Ya alhamdulillah kalau perasaannya positif terus, tapi kadang-kadang perasaan negatif itu pasti akan hadir kalau kita tuh kurang menyibukkan diri ya teman-teman dengan pekerjaan. Meskipun pekerjaan itu akan dibagi menjadi dua, pekerjaan yang menghasilkan dengan pekerjaan yang memang kita itu sebagai mengisi kekosongan atau sebagai aktualisasi diri. Nah ini adalah salah satu kegiatan Bun Ai yaitu mengajar offline. 2 jam mana? Belum 2 jam sejam. Iya. Bisa-bisanya kamu marahin anak saya. Kalau kamu 1 jam ya. Saya sering ngomong gitu sama kamu. Kamu boleh marah sama anak kalau kamu udah kemudian makan sampai 5 jam. Tapi kalau udah sejam, 2 jam, kamu udah marah, sorry, saya akan jauh lebih marah dari kamu. Kenapa? Karena kasihan. Kamu tahu nggak anak? Nah untuk hari ini selain jadi narasumber, Bun Ai juga alhamdulillah ditunjuk sebagai ketua komite. Jadi ini partnernya Bun Ai yaitu Bunda Yuni, dia juga lagi ngasih arahan. Ya semoga apa yang diamanahkan sama kita bisa melaksanakannya dengan baik ya. Nah kembali lagi sih ya, siapa di sini yang anaknya sekolah terus tiba-tiba jadi korlas atau jadi komite? Mungkin sebagian akan nganggap kita kayak kurang kerjaan, ibu-ibu nggak punya kerjaan. Tapi percayalah ya, Bun Ai sendiri sebenarnya kalau dibilang nggak punya kerjaan, insya Allah kerjaannya ada. Kenapa pekerja sosial itu tidak bisa dibayar dengan uang? Ya karena memang pekerjaannya sungguh-sungguh tak ternilai. Jadi teman-teman yang hari ini mungkin ya menjalankan amanah-amanah sosial, lakukan dengan baik, niatkan untuk mengembangkan diri, niatkan untuk upgrade, mengisi kekosongan jauh lebih baik, bukan hanya menunjukkan kita jauh lebih baik. Oke, jadi di hari ini tuh Bun Ai kayak ngisi materi tentang kepribadian anak. Izin 1 menit Bun Ai kasih sedikit tentang materi parenting ya. Jadi yang namanya tantrum itu terjadi di berbagai usia. Kalau anak kecil nggak diturutin itu tiba-tiba tantrum, kita tanya makin nangis karena kita nggak bisa memahami kan keinginan dia dan dia juga nggak bisa ngomong secara lantang apa yang diinginkannya. Nah itu namanya tantrum. Tapi kalau usia-usia produktif seperti kita ini, kita seangkatan semua nggak nih sama Sailor Moon, Nobita, terus apa lagi ya, Kesatria Baja Hitam atau nggak tahu ya film-film itu. Jadi kembali lagi di usia produktif apakah kita bisa tantrum? Bun Ai bisa. Namanya itu adalah afeksi. Afeksi itu terjadi kita itu nggak ngapa-ngapain tapi capek banget. Nah kalau untuk lansia ada lagi tantrumnya namanya geriatrik. Nah kalau teman-teman mau tahu tentang 3 perbedaan itu, nanti Bun Ai bakal bahas di sketsa Bunda. Insya Allah mudah-mudahan ada semangatnya. Ada kekuatannya ya. Karena emang jadi ibu tuh harus multi talent banget ya kan. Kita harus tahu dunia parenting, kita harus tahu dunia budgeting, kita juga nggak boleh overthinking. Sedikit banyak kita juga harus paham ilmu agama, sehingga nanti insya Allah kalaupun belum maksimal hasilnya, minimal prosesnya maksimal. Oke lanjut ya. Kesannya Bun Ai belanja bulanan mulu ya. Jadi yang kemarin itu kan sebenarnya video udah 2 mingguan yang lalu, dan ini awal bulan alhamdulillah udah gajian juga. Sebenarnya tanggal-tanggal kayak gini tuh paling Bun Ai hindari, tapi mau nggak mau karena emang di rumah barang-barang juga udah pada habis, jadi Bun Ai datang ke Tip Top. Gak tahu kenapa emang udah jatuh hati banget sama si Tip Top. Jadi kalau belum kesini kayak belum belum puas gitu belanja bulanannya ya. Oke, ini di siang hari Bun Ai cuma berdua aja sama Pak suami. Karena yang pertama Bunda itu ngehemat waktu, yang kedua ya efisiensi. Kadang-kadang kalau misalnya ngajak anak-anak, kita lebih safety untuk ke Aeon gitu ya. Sebut merek mohon maaf nggak apa-apa ya. Karena Bunda itu nggak suka banget ke mall yang memang besar gitu, kayaknya mallnya lebar banget. Bunda ngeliatnya aja udah capek, belum keliling aja udah capek. Bunda senang mall yang kecil tapi mencakup semuanya.
Nah, sebelum lanjut nih ya, kira-kira nih kalau teman-teman dikasih kesempatan mau nanya sama pak suaminya Bun Ai, apakah budget makanan atau budget mingguan atau budget apapun itu, mau nanya apa? Coba tulis di kolom komen. Kalau nanti responnya oke, Bun Ai bakal ngebahas ya atau bikin Q&A. Tadinya sebenarnya Bun Ai nggak mau upload, cuman mohon maaf banget karena besok Bun Ai mau ngebahas tentang budget THR. Jadi insya Allah hari ini tetap diupload supaya memorinya itu hilang, sehingga Bun Ai bisa upload video terbaru. Ini Bun Ai dubbing di jam 6. Jadi dikit lagi mau maghrib, mudah-mudahan kekejar bisa tetap upload di hari ini. Oke, kalau ngelihat cara Bun Ai memisah-misahkan. Jadi sebenarnya Bun Ai tuh kalau untuk di keranjang itu khusus jajanan anak-anak atau yang emang gak ada di list terus kebetulan barangnya promo. Mau anaknya ikut atau anaknya nggak ikut tetap akan Bun Ai pisahin. Kenapa? Karena nanti di budgeting harian atau di budgetingnya Bun Ai itu akan ada lorongnya masing-masing. Jadi lorong kebutuhan anak, lorong belanja bulanan, lorong rumah itu nanti ada. Insya Allah teman-teman bakal Bun Ai spill di video besok. Nah selanjutnya ini suami Bun Ai biasa ya. Kalau ngajak anak, ngajak suami termasuk kita pribadi kadang-kadang kalau ngelihat promo tergiur. Dia beli gesper sama Bun Ai beli beberapa pulpen yang emang udah habis banget, jadi Bun Ai harus beli offline. Sorry banget ya kalau agak berisik, itu Baby Agni lagi main sama abangnya tapi nggak nangis sih ya. Nah di TikTok tuh udah rahasia umum banget kalau tanggal-tanggal segini apalagi weekend super duper penuh. Bahkan kalau kita belanja tuh kayak susah untuk trolinya. Tapi alhamdulillah Bun Ai tiba-tiba dikasih bangku sama SPG. Katanya kalau nggak salah ini Bun Ai ya. Iya aku suka nontonin loh channelnya, alhamdulillah. Jadi Bun Ai lagi isi ya. Iya insya Allah. Nih Bun Ai pakai aja bangku gitu karena emang ngantrinya lumayan panjang kan ya. Nah pas mau pulang itu Bun Ai inget kalau pampersnya mama tuh udah habis, dan pas Bun Ai lihat di sini promo, jadi udah Bun Ai juga sama ya kayak teman-teman, Bun Ai langsung stok aja untuk 5 bal. Biasanya kalau 5 bal kayak gini cukup sih 1 bulanan kalau mama nggak sering ke rumah sakit. Makanya jujur untuk beberapa waktu tuh kayak Bun Ai susah banget konsisten upload ya. Karena kebetulan kemarin papa Bun Ai itu operasi mata, terus mama Bun Ai kena stroke akut. Nah jadi ngebagi waktunya tuh lumayan banget, bener-bener butuh butuh konsentrasi. Ditambah lagi TK kan mulai persiapan untuk tahun ajaran baru. Kita juga harus prepare PPDB-nya, muridnya pastiin full kuota supaya semuanya itu bisa secara budget itu aman-aman aja. Oke, ini Bun Ai sedikit spill untuk produk-produk yang Bun Ai beli, tapi mohon maaf banget kalau nanti ternyata masih ada produk boykot. Bun Ai mungkin kurang ilmunya ya, jadi bisa diinfo aja. Nah, ini yang pertama adalah susu anak-anak. Bun Ai selalu pisahin nih, jadi kalau pas lagi bayar di kasir, itu Bun Ai bisa 3-4 kali stroke. Bodoh amat ya, diliatin orang kadang-kadang ini orangnya sama tapi belanjanya pisah-pisah. Selama Bun Ai speednya cepet, Bun Ai nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena Bun Ai tuh pengen aja misahin. Contoh misalnya budget susu, berarti kan ini adalah budget yang sebenarnya udah nggak bisa dikotak-katik. Nah ini Bun Ai beli susu ultra itu 460.000, susu Agni itu Cilgo 2 dus sekitar 65.000. Ini susu Frisinflek tuh buat Abang Rafa sama Abang Bima itu harganya 67.000. Nah ini susu AHT sebenarnya buat Bun Ai, tapi jujur Bun Ai itu tipikal yang nggak suka susu mayo keju. Ada yang sama nggak? Bun Ai benar-benar nggak suka itu. Cuma karena hamil ini juga lumayan udah dimulai dengan obesitas, jadi sebenarnya agak warning ke Bun Ai, dan Bun Ai pernah HB-nya rendah banget waktu melahirkan, jadi PR juga. Jadi ini disuruh dokternya untuk coba minum susu, dan Bun Ai jatuh pilihan sama UHT aja. Teman-teman ada nggak yang pernah hamil kayak Bun Ai gitu, startnya udah besar banget ya? Coba berbagi di kolom komen. Tapi Bun Ai masih bersyukur, barokallah, alhamdulillah untuk tensinya bagus. Kadang-kadang ada yang mungkin secara berat badan enggak tapi tensinya tinggi. Bun Ai muntahnya kali ini luar biasa, padahal 4 sebelumnya itu aman-aman aja. Tapi barokallah alhamdulillah enggak flek. Mudah-mudahan lancar terus sampai lahiran. Pokoknya kita tetap berpikir positif aja ya. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, jangan fokus sama ujiannya, kita fokus sama banyak nikmat Allah yang ternyata masih menempel di kita.
Jadi tadi kalau udah Bun Ai pisahin budget susu tuh sekitar 60 sekitar 240. Apakah itu untuk 1 bulan Bun Ai? Enggak ya, Bun Ai tim yang belanja per 2 minggu. Kenapa? Pertama supaya tempatnya nggak terlalu full, dan yang kedua supaya tetap bisa healing dengan baik. Ada yang sama nggak? Tapi tenang aja, yang pas kedua itu pasti slow gitu, nggak bakalan sama budgetnya. Pasti lebih rendah dibanding belanja yang pertama. Nah, kita langsung masuk ke kebutuhan rumah. Ini juga Bun Ai pisahin. Untuk kebutuhan dapur, di sini ada minyak 32.000, ada kecap 14.000, ada saus 23.000, kopi top coffee ya itu 9.000, terus ada mie kalau di total 25 ribuan, terus di sini ada Pro Cheese Gold itu 10 ribuan, terus ada agar-agar itu 4.000, tepung 5.000, masako 9.000, bumbu-bumbu racik kalau tidak salah habisnya 23.000. Pokoknya Bun Ai jumlahin bumbu racik gitu. Bun Ai itu kalau habis belanja misalnya contoh ya, oh habisnya 1 juta, itu kan kayak langsung ya kita ngerasa kok belanja bulanan gede banget nih. Nah tapi kalau kita pisahkan lorong-lorongnya, kita tuh bisa tahu loh teman-teman, ketika memang contoh ya diawali gajian dengan banyak biaya tak terduga, misalnya servis atau anak-anak yang sekolahnya di swasta minta sumbangan ABC. Nah, yang Bun Ai rasain dengan memisah-misah lorong ini, Bun Ai itu akan tetap stay tidak over budget. Kalaupun ternyata belanjanya sama, itu pasti dari income yang berbeda. Sebagai contoh, kalau bulan ini dana tak terduganya tuh udah tinggi di awal. Jadi budget misalnya 1 juta, ternyata langsung kepake 500.000. Oke, berarti untuk jajan anak-anak bisa nih kita hold sementara. Atau misalnya boleh lah ya barang-barang yang bisa kita substitusi, kita putus mata rantainya. Sebagai contoh kalau nyuci ada deterjen, pewangi, apa lagi ya yang nyemprot itu apa namanya? Kiss spray, itu bisa kita putus mata rantainya. Jadi kalau kita tahu lorong-lorongnya itu akan lebih memudahkan lagi. Nanti deh, bukan berarti nggak dibeli, nanti ya dibelinya kalau ternyata ada income lain selain income yang tetap. Kalau untuk pakai sasetan, kenapa nanti kapan-kapan Bun Ai spill kenapa pindah lagi dari yang deterjen botol terus ke deterjen saset kayak gini. Sebenarnya emang agak limbah ya, tapi alhamdulillah itu temen Bun Ai seneng banget bikin dari apa ya, tas, dompet dari sampah-sampah kayak gini. Jadi kadang-kadang kita kumpulin diminta beliau. Oke, selanjutnya di sini ada Soklin. Bun Ai beli 5 renceng aja karena memang masih ada stoknya. Ada Downy. Di sini harganya tuh 20.000 pokoknya. Bun Ai beli sekitar 4 renceng. Terus di sini ada Super Kiva 7.400. Terus ada sabun ekonomi 2.000-an. Ada sampo zinc itu 25.000, ada biosol itu 9.900 atau 9.800 gitu. Kalau yang ini titipan itu zinc harganya cuma 5.000 sih. Jadi tadi udah ya area kebutuhan rumah, terus langsung kita masuk ke area persabunan. Nah ini Pak suami beliin Bun Ai tusuk gigi karena jujur sebenarnya Bun Ai sih yang sering pakai sih tusuk gigi. Nah ini ada permen untuk melegakan tenggorokan karena emang Bun Ai kedengeran gak suaranya? Bun Ai tuh agak-agak sering serak ya. Tapi terbalik, kalau Bun Ai dulu belum hamil, waktu Bun Ai minum es itu langsung serak. Jadi minum es pagi sorenya serak. Nah ini kebalik banget, kalau Bun Ai gak minum es malah Bun Ai batuk. Tapi kan ada yang bilang jangan minum es terus gitu ya. Nah kalau teman-teman gimana nih untuk mensiasati belanja bulanan atau misalnya dana tak terduga udah terpakai banyak di awal, biasanya gimana? Kalau Bun Ai emang gitu, kalau udah kelihatan ini budgetnya tuh super duper mepet, Bun Ai gak bakal pakai budgeting yang kayak dipisah-pisah pakai dompet pintar. Itu pasti Bun Ai pakai metodenya amplop. Tapi kalau Bun Ai ngelihat budgetingnya agak bisa nafas jadi lebih lega, itu baru Bun Ai pakai dompet pintar. Yang terpenting adalah kita kenal betul pola budgeting kita kenal betul lorong boros kita kenal betul bagaimana kepribadian kita. Sehingga kalau kita udah kenal itu semua, maka kita akan memiliki peluru di setiap serangan keborosan. Jadi oke, ini bakal bikin over budget nih ya, gara-gara dana tak terduga gede di awal. Maka kita akan langsung mengeluarkan peluru untuk belanja bulanan beberapa keinginan di cut.
Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah jajan anak-anak. Jadi, setiap bulan di tahun 2024 ini Bun Ai punya resolusi. Jadi kalau resolusinya tuh jangka pendek aja dan simpel-simpel. Contoh misalnya Januari kemarin, Bun Ai benar-benar punya resolusi untuk berkolaborasi yang pertama, yang kedua untuk ngambil certified lagi. Terus kalau untuk anak-anak, Bun Ai pengen anak-anak itu lebih banyak makan sayur. Jadi resolusi yang simpel ya. Nah, kalau untuk Februari ini resolusinya Bun Ai adalah Bun Ai mau ngurangin cemilan-cemilan anak-anak ini, sehingga emang sengaja jumlah cemilannya tuh lebih ke jumlah-jumlah yang besar ya. Biasanya tuh Bun Ai suka beli di agen banyak banget. Jadi kalau Bun Ai nggak sempat untuk bikin bekal, ya udah bekalnya tuh cemilan. Nah, kali ini Bun Ai mau lebih rajin. Jadi bekalnya anak-anak itu buatan Bun Ai. Meskipun pastinya ya kita butuh support system seperti misalnya kulit lumpia, atau kita beli kaki naga, atau kita beli nugget lah. Intinya harus ada prosesnya lah ya untuk ngurangin si makanan-makanan kemasan ini. Karena Bunda itu pelajari anak-anak kalau udah pulang sekolah itu agak susah disuruh makan, mungkin capek ya. Jadi Bunda pengen bekal mereka tuh mengenyangkan aja. Nah, ini Bunda biasanya naruh snack anak-anak di dalam ruang kerja, ditaruh kayak gini. Ya nanti kita rapihin ya teman-teman. Sebenarnya kan gak banyak ya, jadi tinggal digus-gabrus aja. Oke, yang selalu nonton channel Keluarga Bun Ai, terima kasih banget ya yang nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget kalau belakangan channel Keluarga Bun Ai itu kayak kurang maksimal. Sekali lagi itu murni kekurangan Bun Ai yang mungkin belum pandai mengatur waktu. Mudah-mudahan kedepannya Bun Ai lebih jago lagi ngatur waktu. Dan ini alhamdulillah anak-anak dapat rezeki cemilan ulang tahun. Tapi sebelum kita bongkar, kita bikin Shopee video dulu. Supaya semuanya balik modal dengan baik. Oh enggak ya. Nah, ini alhamdulillah Bunda itu sering banget dapet gift dari Bank BJB, barokallah. Ini lagi on proses ya untuk mindahin dananya ke syariah. Karena kan emang udah lama bekerja sama, terus kita udah coba untuk ngajuin pindahin dananya ke syariah. Oke teman-teman, jadi ini aja video Keluarga Bun Ai. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa dinikmati, menginspirasi. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.